Oke guys, jadi ada yang bilang passive income itu susah, passive income itu bohong, passive income itu hanya mitos. Nah, saya akan kasih tahu di sini. Sebetulnya passive income itu mitos atau enggak? Jadi saya akan jelasin. Kamu akan nilai sendiri. Jadi gini, sekarang saya lagi ada di Ubud, saya lagi liburan, saya nginep di villa yang kalau lagi high season itu bisa 2 kali UMR Jakarta per malamnya. Dan saya nginep di sini beberapa hari dan itu dibayarin dari passive income. Maksudnya apa? Passive income itu adalah penghasilan yang bisa kita dapatkan dengan cara bekerja sekali hasilnya berkali-kali. Contoh paling gampang. Kamu lagi nonton video YouTube saya ini, ada iklannya, artinya saya dapat passive income berupa AdSense. AdSense itu adalah passive income. Kenapa? Karena saya bikin videonya sekali, saya upload sekali, dan proses itu tanpa modal sama sekali, dan AdSense-nya bisa datang berkali-kali, terus menerus selama videonya ada, selama YouTube channelnya ada, dan selama ya YouTube masih ada di dunia gitu ya, income-nya akan terus ada. Itulah definisi passive income. Bagi orang-orang yang mengatakan, oh passive income itu hanya mitos, mungkin yang dimaksud adalah passive income yang dalam arti kita hanya tidur, tiba-tiba entah bagaimana, nggak ngerti apa yang terjadi, tiba-tiba di rekening kita ada duit. Itu passive income yang betul, mitos, nggak ada passive income kayak gitu. Kesalahan orang dalam memahami passive income adalah berpikir passive income itu tidur nggak usah ngapa-ngapain, tiba-tiba entah dari mana dapat duit. Saya tidur dapat duit, tapi saya tahu dari mana? Dari YouTube channel saya, dari akun-akun afiliator TikTok saya, dari properti saya, dari reksadana obligasi saham saya. Saya tahu dari mana income yang mengalir ke kantong saya setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun. Saya tahu, oh saham ini mau bagi dividen, saya akan dapat passive income. Oh saham ini lagi naik 1%, 2%, 3%, saya dapat passive income. Jadi passive income itu bukan sesuatu yang sebetulnya mitos, yang tidak bisa dipahami. Enggak, sebenarnya passive income itu sangat gampang sekali dipahaminya. Dan sangat gampang dilakukan. Saya pernah ketemu satu orang, TikTok afiliator, yang per bulan itu GMV. Jadi GMV itu GMV. GMV itu artinya gross margin value-nya. Jadi omset penjualannya itu adalah di angka miliaran per bulan. Bayangin, omset penjualannya miliaran per bulan. Bayangin sekarang kalau komisinya 10% aja, itu adalah ratusan juta per bulan. Yang menarik dari TikTok affiliate adalah sekali bikin konten, ada keranjang kuning dan orang belanja dari keranjang kuning tersebut, itu passive income. Bikin kontennya sekali, nguploadnya sekali, income berkali-kali. Passive income nggak? Passive income banget. Maksudnya gini, passive income tuh gini. Passive income itu adalah income yang membuat kamu mendapatkan kebebasan. Freedom, kebebasan. Artinya bebas akan apa? Bebas kapan mau kerja, income-nya masuk kantong. Kamu mau berhenti kerja, income-nya tetap masuk kantong. Active income itu artinya kerja, masuk kantong income-nya, nggak kerja, income-nya selesai. Kamu kerja di sebuah perusahaan, jadi CEO misalnya, gaji kamu 500 juta per bulan. Gede banget ya. Tapi di detik kamu selesai menjadi CEO, apapun alasannya, mau resign, di PHK, apapun, gajinya selesai. Gajinya selesai. Bahkan kalau kamu cutinya udah kebanyakan, yang terjadi apa? Itu apa namanya, semua tunjangan dipotong. Nah, itulah yang namanya active income. At the time, di momen kamu berhenti kerja, income-mu selesai, itu active income. Passive income nggak gitu. Passive income adalah di momen kamu selesai kerja, passive income tetap mengalir. Saya kasih contoh lagi. Saya punya puluhan YouTube channel. Masing-masing YouTube channel ada ratusan video masing-masing YouTube channel. Masing-masing YouTube channel saat ini menghasilkan jutaan rupiah per bulan dalam bentuk apa? AdSense.
Karena videonya banyak, view-nya juga sangat banyak. Seperti kalau digabungin semua, wah mantap lah. Sekarang bayangin, di satu titik saya mengatakan misalnya, oke, saya berhenti, saya udah nggak mau bikin akun konten YouTube lagi. Apa yang terjadi? Selama videonya masih ada, selama channelnya masih ada, selama YouTube-nya masih ada, selama yang nonton masih ada, income-nya akan terus mengalir. Bahkan ada konten-konten, nah ini enaknya YouTube nih. Ada konten-konten yang saya upload 5 tahun yang lalu, atau lebih malah, lebih dari 5 tahun yang lalu, yang sebetulnya udah nggak ada yang nonton. Awalnya penontonnya nggak ada, tapi saya nggak tahu kenapa, mungkin tiba-tiba menjadi relevan saat ini, tiba-tiba view-nya meledak. Jadi akun-akun yang udah 5 tahun lebih dulu saya upload, sempet tidak ada yang nonton, penonton dikit banget, tiba-tiba meledak, lompat. Nggak tahu kenapa. Itulah passive income. Pasif. Jadi bayangin, passive income itu enaknya adalah kita kerja sekali, income-nya berkali-kali, ketika berhenti bekerja pun income-nya tetap datang. Saya lagi liburan di Ubud, di Bali, lagi santai-santai kayak gini, liburannya dibayarin passive income, dan selama saya liburan, passive income-nya tetap datang, tetap mengalir. Asik apa asik banget. Itulah enaknya punya passive income. Makanya kalau misalnya kamu pengen, gimana cara biar punya passive income? Kamu harus punya aset. Zaman dulu aset itu adalah apa? Properti, emas, saham, udah itu aja. Zaman sekarang, jadi kalau saya ditanya misalnya, bro gede asetmu apa aja? Saya akan bilang, aset saya yang pertama YouTube channel. Bayangin, YouTube channel adalah aset. Akun TikTok, bayangin akun TikTok adalah aset. Karena aset definisinya buat saya ya, apapun yang saya miliki, yang setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, ataupun setiap hari menghasilkan passive income buat saya. Sekali lagi, definisi aset menurut saya, apapun yang saya miliki, yang setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, ataupun setiap hari menghasilkan passive income untuk saya, itulah aset. Kalau kamu punya aset, kamu menghasilkan passive income. Dan aset, misalnya gini, satu YouTube channel menghasilkan, bisa kita scale up. Scale up itu artinya kita besarin. Gimana caranya? Upload video lebih banyak, bikin YouTube channel baru, diduplikasi. Duplikasi aja, copy paste aja, ATM tuh amati tiru mentah-mentah. ATM aja. Passive income-nya berlipat, naik terus. Itulah enaknya punya passive income. Nah, akun TikTok juga sama. Kalau saya ada satu lagi yang konvensional, itu adalah properti. Kenapa properti? Ya saya juga ada saham, saya juga ada emas, reksadana juga ada, tapi seiprit banget lah, dikit lah. Yang 3 penyumbang passive income terbesar di saya adalah, satu, properti. Properti itu yang paling besar. Kalau saya ya, di portfolio saya ya, properti yang paling besar. Yang kedua itu adalah TikTok affiliate. Jadi saya punya banyak akun TikTok. Semuanya adalah udah terkonek dengan akun seller, dan semuanya berkeranjang kuning. Karena saya nggak pernah main TikTok untuk main TikTok. Saya nggak pernah main TikTok cuman buat scroll, lalu kemudian lihat cewek-cewek. Enggak. Saya nggak kayak gitu mainnya. Kalau saya mainnya adalah semua akun TikTok saya itu jelas industrinya apa, fokus di sana. Misalnya ada yang main skincare, ada yang main alat kesehatan, ada yang macam-macam, ada yang jualan buku. Jadi masing-masing industri itu ada satu akunnya masing-masing, dan semua konten ada keranjang kuningnya. Saya nggak pernah mikir kayak misalnya, uploadnya jam berapa aja, nggak peduli. Saya nggak peduli.
Yang penting upload, bikin akun, bikin konten. Saya nggak peduli. Oh kan yang bagus jam sekian. Kalau mau ngupload saya nggak peduli jam berapapun, mau jam 2 pagi pun saya upload. Kenapa? Karena kalau passive income-nya udah datang, orang udah belanja dari keranjang kuning, analisa apapun udah nggak penting lagi. Orang duit udah ngalir kok. Duit itu udah pasti benernya. Ada orang belanja berarti udah bener tuh. Sesimpel itu. Nah, lalu kemudian passive income yang ketiga, itu yang saya suka banget sebenarnya dari YouTube channel ini. Saya punya banyak YouTube channel, masing-masing YouTube channel punya banyak sekali video. Ada yang video, ada yang short, kayak gitu. Semuanya bercampur jadi satu. Dan sekali lagi, saya nggak peduli. Jadi ada satu akun yang satu hari bisa ngupload 10 video, saya nggak peduli. Hajar aja. Yang penting passive income-nya mengalir. Oh, tapi kalau misalnya akunnya kayak, kalau kontennya kayak gini nggak ada yang nonton, saya nggak peduli, upload aja. Kayak tadi saya bilang, sekarang nggak ada yang nonton, nggak tahu. Misalnya bulan depan, tahun depan, 5 tahun lagi, tiba-tiba relevan dengan penonton, meledak kontennya, tinggal terima passive income-nya aja. Yang penting fokus, konsisten, jalan terus. Jangan baru 1 kali 2 kali upload nggak ada yang nonton, menyerah. Jangan, gas terus, maju terus. Karena ketika passive income udah mengalir, itu udah beda rasanya. Kamu hanya perlu mencari 100 rupiah pertama dalam bentuk passive income. Dan kamu akan tahu gimana caranya menghasilkan minimal 10 juta, 100 juta passive income. Karena kalau udah dapet yang pertama, kamu bisa duplikasi, bisa scale up, bisa perbanyak, bisa dipersering. Nah, sehingga akhirnya kamu akan bisa punya ternak uang dan passive income yang besar. Nah, kalau kamu pengen mulai, tapi kamu bingung mulai dari mana, saya punya satu online course, kelas online. Judulnya adalah Jagoan Passive Income, yang linknya kamu bisa lihat di bawah, di description dan di komen dari video ini. Kamu bisa ikutan, kamu bisa ambil kelasnya. Investasinya sangat murah banget, sangat worth it banget. Karena saya akan ngajarin secara detail, step by step, gimana caranya kamu bisa punya passive income. Baik kamu punya modal ataupun kamu tanpa modal. Baik dengan modal, kalau kamu punya modal kamu bisa beli aset. Kalau kamu nggak punya modal, kamu bisa bikin aset kayak yang lagi saya lakukan ini tanpa modal, ini gratisan. Dan ngasilin saya duit sehingga saya bisa liburan di Ubud. Asik banget. Nah, itulah makanya kenapa penting sekali kamu mempelajari tentang passive income di dalam online course Jagoan Passive Income. Nanti linknya ada di bawah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.